Baik, berjumpa kembali Adik melalui channel Generasi Alpha Talents ya di ruang belajar kali ini. Gimana kabarnya Dedek? Sehat ya? Oke, semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang alat-alat optik nih. Baik, jadi alat-alat optik di sini akan kami definisikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan alat optik ya. Jadi optik itu merupakan benda bening yang tembus cahaya. Jadi secara lebih luas sesuatu benda yang dapat ditembus oleh cahaya itu merupakan optiknya. Jadi ya bisa kita ambil contoh udara, air, kaca ya itu termasuk optik. Lah, yang kita maksud alat optik di sini apa? Alat optik di sini adalah alat-alat yang bekerja dengan menggunakan lensa. Dengan menggunakan lensa kita akan batasi definisikan alat optik adalah alat-alat yang bekerja dengan menggunakan lensa. Lah, lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh bidang lengkung. Benda bening yang dibatasi oleh bidang lengkung. Nah, sini ada dua jenis kelompok ya, ada dua jenis kelompok lensa yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Ya. Untuk membedakannya, anak-anak, kita akan lihat di sini bagian tengahnya. Kalau bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepi, maka disebut sebagai lensa cembung. Kalau bagian tengah lebih tipis dibanding bagian tepi, maka disebut sebagai lensa cekung. Jadi kita bedakan antara bagian tengah dan bagian tepinya ya. Kalau tengah lebih tebal itu cembung, kalau tengah lebih kecil itu cekung. Lensa cembung ada 3 kelompok ya. Lensa yang salah satu permukaannya cembung, yang lain datar. Datar. Namanya adalah lensa plan konveks ya. Plan konveks. Jadi datar cembung. Kemudian kalau yang satu cekung, ya, permukaan satunya cekung, permukaan lainnya cembung, tetapi tetap ya bagian tengahnya tetap lebih tebal ya, sehingga masuk pada lensa cembung, maka dinamakan lensa konkav konveks. Kalau seperti ini, kedua permukaannya cembung dinamakan bikonveks. Demikian juga untuk lensa cekung ya. Demikian juga untuk lensa cekung. Lensa cekung juga sama. Asal di bagian tengahnya lebih tipis dibanding bagian ujung tepinya, maka itu masuk dalam lensa cekung atau konkav. Ya. Jadi ada macamnya ya. Yang pertama misalnya datar dan cekung, namanya plan konkav. Ya. Kemudian cembung dan cekung, namanya adalah konveks konkav. Dan kalau seperti ini, kedua-duanya cekung, baik permukaan satu atau permukaan duanya cekung, dinamakan bikonkaf. Ya. Nanti yang sering kita pakai yang seperti ini, Adik. Jadi lensa bikonveks ya, atau lensa bikonkaf, ya. Atau disebut sebagai lensa cembung saja, ini sebagai lensa cekung saja. Demikian untuk jenis-jenis lensa ya. Kemudian alat optik yang akan kita pelajari diantaranya adalah mata ya, mata. Kemudian kamera, kamera ya. Kemudian kacamata, kacamata ya. Juga loop alat optik dengan satu lensa ya. Juga alat yang lebih canggih dari itu diantaranya adalah teropong bintang, teropong medan ya. Ini adalah mikroskop ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk bagaimana pembentukan bayangan pada mata ya. Kita perhatikan anak-anak, di sini kita anggap mata itu komponen utamanya adalah lensa. Lensa pada mata itu walaupun bagaimana posisinya, itu tetap termasuk dalam lensa cembung. Lensa cembung, tentunya lensa cembung seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Lensa cembung kita ada punya lensa positifnya,
ada ruang 1, ruang 2 atau 2 kali fokus, ruang 3 ya, sama seperti kemarin yang kita bahas. Nah, di sini benda untuk mata ini terletak di ruang 3. Jadi lebih besar dari 2 kali fokus ya. Lebih besar dari 2 fokus, ini fokus 1 kali fokus, 2 kali fokus, dan terletak di ruang 3. Kemudian jalannya cahaya adalah sinar yang sejajar sumber utama dibiaskan melalui titik fokus utama ya. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui pusat optik dilanjutkan atau diteruskan, sehingga perpotongan dari sinar biasnya inilah letak daripada bayangan. Bayangan inilah nanti yang akan kita lihat, Di mana letaknya itu? Ini bendanya, ini bayangannya ya. Di mana letaknya? Yaitu harus tepat di retina agar kita dapat melihat bayangan benda itu dengan jelas ya, harus tepat di retina. Kalau saya gambarkan sini, jadi ini matanya, ini lensa cembungnya ya, ini lensa cembungnya, dan ini retinanya untuk menangkap bayangan dan dilanjutkan oleh saraf-saraf penglihatan yang sudah kita bahas di bagian IPA biologi ya. Inilah proses terbentuknya bayangan pada mata. Sifatnya apa yang terjadi pada retina ini, bayangan ini? Yaitu karena benda di ruang 3, maka bayangan bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Di ruang 2 tentunya ya, nyata atau sejati, terbalik, diperkecil. Itulah bayangan yang dibentuk oleh lensa mata dan tepat jatuh di retina. Kemudian kita perhatikan anak. Untuk kelainan-kelainan yang nanti akan kita bahas ya di lebih lanjut di bagian belakang. Yang pertama adalah rabun jauh. Rabun jauh adalah mata akan melihat atau rabun ya, tidak jelas atau kurang jelas benda-benda yang relatif jauh ya. Jadi kalau melihat jauh itu tidak jelas. Kalau dekat bagaimana? Tetap kalau titik dekatnya masih normal karena mata dibatasi oleh 2 batas penglihatan ya, yaitu titik dekat mata namanya punctum proximum untuk mata normal besarnya 25 cm, dan titik jauh mata namanya punctum remotum untuk mata normal besarnya tak berhingga. Kemudian bagaimana dengan mata miop ini? Mata miop adalah kalau melihat benda-benda yang jauh, ini akan dihasilkan bayangan yang samar. Kenapa samar? Tidak jelas, karena jatuhnya tidak tepat di retina, jatuhnya di depan retina. Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang usia muda ya, remaja ya. Sehingga apa? Karena otot mata, lingkar matanya sudah masih kuat ya, sehingga sering melotot ya, matanya cembung sekali. Maka membiaskan atau menekuk ya, membiaskan cahaya itu begitu kuat, maka harusnya dibiaskan agak landai jatuh tepat di retina, tapi karena terlalu kuat dia nekuk, jatuhnya di depan retina. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang rabun dekat ya, hipermetrop. Rabun dekat ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah usianya lanjut ya, rabun dekat. Rabun dekat ini justru kalau melihat benda-benda dekat kurang jelas ya, sehingga kalau membaca terpaksa harus dimundurkan ya, sampai mundur gitu. Karena kalau terlalu dekat tidak mampu. Kenapa? Karena otot-otot lingkar mata biasanya sudah tidak kuat. Maka untuk membentuk mata yang cembung maksimal sudah tidak mampu, sehingga karena tidak mampu cembung maksimal, dia akan membiaskan lebih landai, tidak tajam. Sehingga ketika benda dekat yang harusnya ditekuk maksimal jatuh di sini, dibiaskan maksimal jatuh di retina, tapi karena membiasnya landai, dia akan jatuh di belakang retina. Itu untuk rabun dekat ya, atau hipermetrop. Kemudian saya katakan tadi, kenapa mata itu bisa cembung maksimal, bisa cembung minimal ya? Karena ada yang disebut dengan, perhatikan dulu, daya akomodasi ya, Misalnya benda jauh, maka sinar yang datang ke lensa mata, anggap saja ini apa? Sejajar ya. Maka untuk lensa-lensa yang normal, lensa mata yang normal, maka sinar-sinar yang sejajar seperti ini dia disikapi oleh lensa ini, ketebalan lensa ini tepat jatuh di
retina. Bagaimana kalau dimajukan? Dimajukan, dia harus tetap bayangan jatuh di retina. Dengan cara apa? Dengan cara membuat lensa lebih cembung dari semua. Bagaimana kalau saya dekatkan lagi? Maka mereka akan lebih cembung lagi. Dengan harapan apa? Dapat menekuk cahaya itu lebih kuat lagi dengan mengadaptasikan matanya, mengakomodasi matanya semakin maksimal. Itulah yang disebut dengan daya akomodasi. Jadi daya akomodasi itu apa? Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis agar bayangan tepat jatuh di retina. Menebal artinya cembung maksimal, menipis artinya cembung minimal. Tapi tetap cembung ya, tidak pernah menjadi lensa cekung. Ingat ini, jadi tetap cembung. Hanya tebal dan tipis, cembung maksimal dan cembung minimal. Itu yang disebut dengan daya akomodasi. Kemudian untuk cara memandang mata, ini ada kemampuan untuk berakomodasi sekuat-kuatnya, maksimum. Ini untuk memandang benda-benda dekat ketika pada titik dekatnya 25 cm tadi, yaitu dengan punktum proksimum. Kemudian apabila tidak berakomodasi sama sekali, mata begitu tidak menebal ya, ini adalah merupakan titik jauh mata. Jadi ketika mata melihat benda-benda jauh, posisi lensanya adalah tidak berakomodasi sama sekali. Jadi mereka akan justru bisa menangkap bayangan benda-benda yang jauh. Ketika kita tidak berakomodasi maksimal, bahkan ada benda yang dekat pun tidak terlihat. Ini misalnya sering kita alami ketika kita melamun ya. Kita melamun, mata kita tidak berakomodasi sama sekali. Jadi justru yang lewat di dekat-dekat, misalnya ada lalat nyamuk lewat di depan mata malah nggak kelihatan ya. Itu karena mata kita tidak mampu membentuk bayangan benda yang dekat ketika tidak berakomodasi. Baik, sekarang kita lihat ini secara grafis ya. Titik dekatnya di sini pada posisi paling tebal, jaraknya 25 cm. Kalau seperti ini, mata dipaksa seperti ini, maka sering lelah ya. Sering lelah. Itulah akibatnya ketika kita belajar ya, kita membaca. Kenapa lelah? Karena mata dipaksa oleh otot lingkar mata di sini untuk menebal maksimal, paling tebal ya, dipaksa terus agar apa? Bayangan benda yang dekat ini, titik dekat ini jatuh tepat di retina. Berbeda dengan ketika apa? Ketika kita ngelamun ya, kalau ngelamun kita betah ya dia pernah ngelamun toh? Iya, kalau ngelamun nggak terasa sudah sejam 2 jam nggak kerasa ya. Karena apa? Di sini nyaris otot-otot lingkar matanya beristirahat dan lensa mata menjadi apa? Menjadi tipis, pipih ya, tipis. Walaupun cembung tapi cembung minimal. Sehingga nanti yang terlihat benda-benda yang jauh atau dikatakan sebagai mata santai, atau mungkin ketika kita tidur ya, tuh mata tidak berakomodasi. Kemudian kelainan atau cacat mata ya, tadi sudah kita singgung di depan. Cuma di sini akan kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini bahasan kita sudah sampai pada kacamata ya. Untuk yang rabun jauh, rabun jauh. Jadi ketika melihat benda-benda yang jauh tidak jelas ya, tetapi untuk melihat benda-benda dekat diasumsikan masih normal. Jadi untuk melihat benda-benda yang jauh, kita lihat jalannya cahaya bagaimana. Saya lagi ya. Ini untuk benda jajar sumbu utama. Ini lensanya ya. Coba kita lihat lagi sekali lagi. Kalau benda jauh, maka jatuhnya di mana? Jatuhnya di depan retina. Sehingga diharapkan benda yang jauh ini dibayangkan oleh bantuan lensa kacamata ya, agar yang benda jauh ini masuk ke daerah penglihatan matanya atau daerah apa? Titik jauh mata. Jadi kita bantu, kita majukan. Ini benda dimajukan sehingga bayangan juga tepat jatuh di retina. Lihat ya. Benda jadi sini, maka bayangan jatuh di sana. Sekali lagi saya ulangi ya. Ketika benda asli tanpa kacamata, bayangan jatuh di sini.
Tetapi setelah kita pakai kacamata, diharapkan benda yang jauh ini masuk, dibayangkan ya, oleh kacamata ini masuk ke daerah kemampuan penglihatannya, sehingga maju ya sampai ke sini. Apa yang terjadi dengan bayangan? Bayangan mundur, jatuh tepat di retina. Nah, bagaimana jalannya cahaya itu? Kita lihat. Ini lensa kacamata ya, negatif untuk penderita miop. Fungsinya untuk apa? Kita lihat sekarang. Untuk sinar-sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah dari titik fokus ke sana. Cahaya yang melalui pusat optik tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Perpotongan dari sinar bias ini di sini ya, di sini. Nah, inilah nanti bayangan oleh kacamata, inilah nanti yang akan dilihat oleh mata. Jadi yang benda aslinya di sini dibayangkan seolah-olah berada di sana. Kalau di sini bagaimana? Mata sudah mampu ya untuk melihat dengan jelas. Oke, ketika benda di situ, maka mata akan menangkap bayangan dari kacamata itu dan tepat jatuh di retina, sehingga dapat terlihat dengan jelas. Perhatikan sekarang. Jadi benda yang tadinya di sini melalui lensa kacamata main ya, maka dibentuk bayangan dari benda asli itu maju atau mendekati matanya sampai ke sini. Apa yang terjadi ketika diangkat? Ketika diangkat maju lagi bayangannya. Karena apa? Bendanya yang terlihat benda asli di sini. Saya ulangi ya. Ketika pakai kacamata, benda maju. Bayangan tepat jatuh di retina. Ketika kacamata diambil, set, ya, maka benda yang terlihat adalah benda asli. Kalau yang terlihat benda asli jauh, ditekuk begitu kuat, maka jatuhnya di depan retina. Itu untuk penderita rabun jauh atau miop ya, ditolong dengan lensa kacamata negatif. Terus kemudian bagaimana untuk penderita hipermetrop atau rabun dekat? Rabun dekat saya katakan di depan tadi bahwa ini tidak bisa melihat jelas benda-benda yang dekat ya, benda-benda yang dekat. Ini benda yang pada titik normalnya 25 cm sudah tidak bisa terlihat jelas ya. Kenapa? Kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang ya. Kalau benda dekat di sini, maka cahaya itu akan berjalan seperti berikut. Nah, kalau terlalu dekat, mata untuk penderita hipermetrop ini sudah tidak mampu cembung maksimal ya. Jadi tidak mampu ditekuk maksimal ya. Maka jatuhnya di belakang retina. Nah, agar tepat di depan retina bagaimana? Dipakai kacamata positif, tujuannya adalah membentuk bayangan benda asli ini mundur sehingga masuk ke daerah penglihatan matanya bagi penderita hipermetrop. Jadi fungsi lensa positif ini adalah membentuk bayangan yang mundur. Tujuannya agar bayangan ini terlihat oleh mata yang mengalami cacat mata hipermetrop atau rabun dekat. Sehingga yang tadinya benda di sini sekarang setelah pakai kacamata dibayangkan benda mundur sampai ke sana ya. Apa yang terjadi? Tentunya akan terlihat tepat di retina, terlihat dengan jelas dengan bantuan kacamata positif. Jelas ya? Jadi untuk penderita tadi rabun jauh ya, rabun jauh dibantu dengan kacamata negatif. Untuk rabun dekat atau hipermetrop dibantu dengan lensa kacamata positif. Oke. Kita lanjut anak-anak. Gimana pembayangannya tadi? Ya. Jadi ketika benda asli di sini kita pakai kacamata positif, maka bayangan benda oleh lensa positif ini mundur sampai ke sini. Sehingga karena mundur, maka dibentuk bayangan oleh lensa mata di sini tepat jatuh di retina. Tetapi ketika kacamata diambil, lensa cembung ini yang berupa lensa cembung ini diambil, apa yang terjadi?
bayangan benda menghilang tentunya ya. Nah, maka benda asli yang terlihat. Kalau benda asli yang terlihat, bayangannya di mana? Ternyata jatuh di belakang retina. Praktis kalau jatuhnya di situ tidak akan terlihat jelas oleh mata. Ini titik dekat mata, titik dekat mata untuk penderita hipermetrop. Jadi titik dekat matanya sudah mundur, semakin jauh ya, semakin jauh. Kalau normalnya tadi berapa? 25 cm. Nah sekarang ada juga yang mengalami kedua-duanya, yaitu rabun dekat juga rabun jauh, miop dan hipermetrop. Melihat dekat juga tidak jelas, melihat jauh juga tidak jelas. Ketika melihat jauh, maka jatuhnya di depan retina. Kalau melihat dekat, jatuhnya di belakang retina. Seperti inilah cacat mata yang disebut dengan presbiopi atau mata lanjut usia. Biasanya kalau orang sudah lanjut usia, ya seperti itu. Jadi titik jauh mata mulai mendekat dan titik dekat mata mulai menjauh sehingga jangkauan penglihatannya semakin terbatas sekali ya. Ya, karena memang sudah tua ya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan untuk penderita presbiop ini? Tentunya menggunakan dua buah lensa. Untuk melihat jauh menggunakan lensa negatif, untuk melihat dekat menggunakan lensa positif. Lah bagaimana Pak kacamatanya? Coba kita lihat, ya kacamatanya tentunya dibagi dua. Nah, kacamatanya dibagi dua lensanya. Biasanya untuk melihat jauh itu dengan bagian atas kacamata ya di sini. Ya, karena melihat jauh kan jarang yang pakai menunduk ya. Nah, melihat jauh misalnya lurus pandang lurus ya. Maka sebagian kacamata yang bagian atas ini menggunakan lensa negatif untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi rabun yang ini ya. Kemudian yang bagian bawah menggunakan apa? Lensa positif. Lensa positif ya untuk mengatasi kelainan yang satu lagi. Jadi kalau yang rabun dekat itu positif, rabun jauh itu negatif. Kacamata seperti ini disebut sebagai kacamata bifokal dengan dua lensa. Kemudian kita perhatikan anak-anak yang paling dekat prinsip kerjanya dengan lensa mata itu adalah dengan kamera yang paling dekat. Sama, benda terletak di ruang 3, bayangan terletak di sini ya di ruang 2 dengan sifat terbalik, kecil dan sejati ya. Lensa yang digunakan juga lensa positif. Jadi prinsipnya sama persis karena memang kamera itu dasarnya adalah mengikuti prinsip kerja daripada mata ya, mata ya. Nah, ini. Jadi ini bendanya di ruang 3 ya. Kemudian ini bayangannya dan tepat di apa? Di retina untuk mata tapi di plat film untuk kamera ya. Nah, seperti ini kameranya. Jadi ini ada lensa positif dalam kamera itu yang ada pengaturannya kadang-kadang ya. Kemudian di sini ada tempat menangkap bayangan namanya film ya. Dan kemudian ada penggulungnya karena nanti kan bisa ganti-ganti. Satu gambar pindah tempat, satu gambar pindah tempat gitu ya. Itu untuk kamera ya. Namun kamera yang seperti ini sekarang sudah mulai ditinggalkan ya karena memang seperti era kita anak-anak, era generasi Z, era generasi Alpha semuanya adalah digitalisasi, maka kamera pun sudah menggunakan era digital. Kemudian selanjutnya anak-anak, alat optik yang lain adalah dengan loop ya. Dengan loop. Loop adalah alat optik yang paling sederhana karena hanya menggunakan sebuah lensa cembung. Bagaimana proses pembentukan bayangan pada loop? Kita lihat, misalnya ada benda seperti ini ya. Maka memancarkan sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang melalui pusat optik tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Karena tidak berpotongan seperti biasanya ya, maka kita perpanjang agar kedua sinar bias ini berpotongan. Di mana? Ternyata di ruang
4 ya, di ruang 4. Disinilah letak daripada bayangan yang dibentuk oleh lob, sebuah lensa cembung. Jadi benda di ruang 1, maka bayangan bersifat apa? Maya, tegak, diperbesar di ruang 4. Ini dengan lob, ini ke mata ya. Jadi bayangan bersifat maya, tegak, diperbesar di ruang 4. Biasanya lob ini digunakan untuk ya namanya kaca pembesar ya, digunakan oleh para teknisi elektronik yang melihat komponen-komponen atau sambungan-sambungan kecil ya bisa terlihat lebih jelas. Oke. Kemudian pembesaran lob dirumuskan dengan M ya, M sama dengan N per F plus 1. N adalah titik dekat mata ya, titik dekat mata. Kalau mata normal berapa nilainya? 25 cm. Atau untuk mata tak berakomodasi, pembesaran itu sama dengan M pembesaran sama dengan N per F. Jadi untuk mata berakomodasi maksimum rumusnya M sama dengan N per F plus 1. Dan untuk mata tidak berakomodasi rumusnya adalah M sama dengan N plus 1. Demikian anak-anak untuk pembahasan alat optik ya, yang ya, kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian untuk berikutnya nanti kita akan sambung dengan materi-materi yang lain ya. Kemudian saya mengingatkan anak ya di atas, jangan lupa untuk mendukung channel kami Generasi Alpha Talents ya dengan menekan like, subscribe ya. Cuma ingat adik-adik. Untuk subscribe-nya itu kalau sudah menekan sekali tidak perlu ditekan lagi ya, seperti yang sudah menekan lagi akhirnya jadi unsubscribe, menghilang lagi ya. Jadi kalau sudah sekali melalui channel kami berbagai konten yang ada sekali saja nggak usah ditekan lagi. Yang harus ditekan adalah apa? Likes dan komennya. Jadi ketika adik-adik sudah like, komen, subscribe yang pertama, berikutnya tidak usah. Tinggal tekan apa? Tekan jempol like-nya dan juga komennya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Sampai ketemu dengan video-video pembelajaran berikutnya melalui channel Generasi Alpha Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya.